Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan-rekan sobat YouTube. Ketemu lagi sama saya di Novalali Channel. Pada video kali ini saya akan coba membuat konten video tutorial, yaitu tentang cara merekam layar menggunakan aplikasi OBS, Open Broadcaster Software, OBS Studio. Jadi langkah yang pertama yaitu langsung saja ya kita mulai ya. Langkah yang pertama yaitu kita harus langkah yang pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi tersebut. Setelah kita download, kita install ya ke dalam laptop ataupun ke dalam komputer. Di sini langsung saja kita buka aplikasi browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Rekan-rekan juga bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer dan sebagainya. Oke, saya buka Mozilla-nya, saya masuk ke Google. Kemudian ketik saja kata kuncinya OBS Studio Download yang ini. Kemudian kita pilih yang ini. Download OBS Studio paling atas ini. Nah, di sini sudah masuk tampilan dari websitenya OBS, Open Broadcast Software. Di sini ada 3 macam versi untuk OS-nya ya, operating system atau sistem operasi. Di sini sistem operasi untuk Windows, kemudian yang ini sistem operasi untuk Mac Apple ya, kemudian yang di sini sistem operasi untuk Linux. Karena pada umumnya kita menggunakan Windows ya, jadi yang kita perlu download itu untuk yang Windows ini. Nah, di sini the Windows release of OBS Studio support Windows 8, 8.1 dan 10. Nah, langsung saja misalkan langsung saja kita download. Kemudian di bawah ini download untuk versi Windows sistem tipe 32 bit. Kalau yang atas ini untuk Windows yang sistem 64 bit. Jadi karena Windows saya di sini menggunakan sistem tipenya 64 bit, maka saya akan mendownload yang ini. Rekan-rekan ataupun sobat YouTube semua, jika kalian ingin mengetahui Windows kalian sistem tipenya 64 bit ataupun 32 bit, sangat mudah mengeceknya ya. Langsung saja di ini saya minimize. Kemudian kalian masuk ke komputer ataupun Windows Explorer ya. Ini saya menggunakan Windows 7, Windows 7. Langsung saja klik kanan di My Computer, di sini pilih Properties. Nah, maka akan tampil informasi seperti ini. Nah, untuk melihat sistem tipe kita 64 bit ataupun 32 bit operating sistemnya di sini nih. Di yang ini. Di sini saya menggunakan Windows 7 sistem tipe 64 bit. Cara mengeceknya seperti itu. Misalkan rekan-rekan ataupun sobat YouTube Windows OS Windowsnya memiliki sistem tipe 32 bit, maka di sini akan tertulis 32 bit operating system. Caranya begitu, untuk mengeceknya sangat mudah ya. Saya ulangi, masuk ke sini juga bisa nih ke file Explorer, kemudian di My Computer klik kanan Properties. Nah, nanti disesuaikan ya untuk mendownload OBS-nya. Oke, kita lanjut balik ke download OBS ya. Seperti itu untuk menyesuaikan Windows kalian 32 bit ataupun 64 bit. Langsung saja saya download di sini. Nah, maka proses download akan segera berlangsung nih di pojok kiri bawah ini. Kita tunggu saja sampai selesai. Kemudian yang kedua itu kita harus download Visual C++. Kita masuk lagi ke Google. Kemudian ketikkan saja kata kuncinya Visual C++. Nih, yang ini kita pilih. Kemudian kita pilih saja yang paling atas ini. Kemudian rekan-rekan di scroll saja ke bawah mouse-nya.
Nah, pilih yang ini Visual Studio 2015, 17, dan 2019. Ini kembali lagi ya, kita harus menyesuaikan Windows kita itu sistem tipenya 32 bit ataupun 64 bit. Kalau yang 32 bit, downloadnya yang ini. Kalau yang 64 bit, downloadnya yang ini. Ya, nanti disamakan lagi. Karena OS saya 64 bit, maka saya akan mendownload yang ini. Nah, kita tunggu proses download dua file tersebut sampai dengan selesai ya. Oke, jika proses download sudah selesai kedua file tersebut, kita akan langsung masuk ke proses instalasi. Nah, dua file ini sudah saya download ya. Sudah kita download. Maka yang pertama harus kita install itu yang ini, yang Visual C++ yang tadi. Kita double klik saja, kemudian kita run. Di sini kita checklist, I agree to the license term and condition, install. Kemudian kita tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Oke, setup successful, kemudian kita close. Lalu langkah yang kedua yaitu kita install OBS Studio. Kita double klik. Kemudian di next aja, next lagi, kemudian install. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, di sini checklistnya biarkan saja biar langsung otomatis terbuka ketika kita klik finish. Kemudian kita finish. Maka setelah itu tampilan aplikasi OBS terbuka nih, seperti ini tampilannya. Kemudian jika muncul info seperti ini ataupun pop-up seperti ini, kita pilih yes saja. Nah, di sini ada dua pilihan, kita optimalkan pemakaian untuk streaming atau kita optimalkan pemakaian hanya untuk recording. Biasanya kita pada umumnya menggunakannya yang ini, yang kedua ini. Pilih yang kedua, optimalkan untuk recording ya. Kalau yang pertama ini optimalkan untuk streaming, biasanya kita gunakan untuk streaming YouTube ya dan lain-lain. Kemudian di sini optimalkan untuk perekaman, untuk mengedit dan sebagainya. Maka kita pilih saja yang ini, optimalkan untuk recording. Kemudian pilih next. Untuk video settingnya biarkan saja, langsung saja di next. Langsung pilih apply setting. Maka akan terbuka tampilan OBS seperti ini. Nah, kemudian yang harus kita atur itu shortcut dan output dari video yang kita buat. Masuk kemana? Yaitu setting. Kita setting dulu. Ataupun di pojok kanan sini juga ada nih setting, sama saja. Kita masuk ke file setting. Kemudian kita atur outputnya ya. Output di sini. Nah, di sini folder keluarannya itu kita atur. Nanti sobat YouTube pilih saja di mana sobat YouTube ingin tentukan, bebas. Di sini saya masuknya di video, ataupun sobat YouTube bisa membuat folder baru di data D, kemudian buat folder baru, kemudian kita berikan nama hasil rekaman OBS, hasil rekam OBS seperti ini. Kemudian kita pilih select folder. Nah, nanti hasil editan kita, hasil rekaman rekam layar kita akan masuk ke sini filenya, ke data D hasil rekam OBS. Nanti sobat YouTube juga bisa tentukan atau pilih saja sesuai kebutuhan sobat YouTube ya, disesuaikan saja. Untuk recording quality-nya biarkan saja high quality medium file size, jadi tidak terlalu besar juga. Nah, di sini untuk recording formatnya pilih MP4 ya, saya biasa menggunakan MP4. Untuk encodernya hardware KSP, di sini saya rubah menjadi software X264. Seperti itu. Kemudian pilih apply. Setelah itu kita atur lagi hotkey-nya. Hotkey ini shortcut ya, shortcut untuk memulai dan men-stop rekaman. Jadi kalau di OBS itu tidak ada aba-aba ataupun kode seperti hitungan mundur ya, seperti aplikasi rekam layar yang lain. Jadi misalkan ada 3, 2, 1, kita siap untuk memulai merekam. Kalau di OBS itu berbeda, di sini tidak ada aba-aba ataupun kode seperti itu. Jadi kita harus mengatur shortcutnya nih, hotkey-nya. Jadi ketika kita, misalkan di sini saya atur menekan tombol F1 ya, untuk memulai rekaman saya pilih F1, untuk men-stop juga F1.
Jadi untuk memulai perekaman saya menekan F1, untuk stopnya ini saya atur menjadi F1. Nanti rekan-rekan ataupun sobat YouTube bebas ya, teman-teman semua bisa atur saja sesuai keinginan sobat YouTube. Bisa juga menggunakan Enter, spasi, caps lock dan lain-lain, Shift ataupun CTRL. Di sini saya menggunakan F1 ya. Jadi ketika kita mau memulai video tutorial, OBS-nya kita minimize saja, kita minimize tampilan OBS, lalu kita tekan F1, maka proses perekaman sudah berlangsung. Jika ingin kita stop, kita tekan lagi tombol F1 di keyboard. Seperti itu. Di sini kita pilih apply, kemudian saya OK. Kemudian setelah itu ya kita masuk ke proses sesuai judul kita ya, yaitu merekam layar ataupun screen recorder menggunakan OBS. Jadi di sini ada scene, kemudian ada source. Scene ini kita berikan saja nama rekam layar gitu ya, untuk memudahkan kita nanti misalkan ingin membuat scene-scene selanjutnya. Di sini juga kita bisa menambahkan beberapa scene di sini. Tinggal klik tambah saja, kemudian scene selanjutnya apa. Kemudian di sini ada source. Ibaratnya kita analogikan, kita artikan seperti rumah saja ya. Scene ini rumah. Kemudian di dalam rumah itu harus ada properti ataupun barang-barang yang lain gitu. Jadi rekam layar di sini, ini rumahnya misalkan rekam layar. Nah, barangnya itu yang kita butuhkan berarti display capture. Karena kita hanya untuk merekam layar, maka kita pilihnya display capture. Nah, di dalam OBS ini juga source-nya sangat banyak. Ini tools-toolsnya bisa untuk membuat presentasi dari PowerPoint, menambahkan gambar, menambahkan teks, dan lain-lain. Ini rekan-rekan bisa dilihat aja tools-toolsnya ataupun fitur-fiturnya. Jadi karena kita ingin merekam layar saja, maka kita pilih display capture ya. Di sini display capture yang ini. Karena OBS ini ingin kita gunakan hanya untuk merekam layar. Untuk fitur-fitur ataupun tools-tools selanjutnya nanti akan saya bahas pada video selanjutnya ya, pada konten-konten selanjutnya. Di sini kita pilih display capture. Kemudian OK saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Di OK saja. Ini sebenarnya tidak masalah ya, tidak apa-apa. Jangan takut ataupun jangan khawatir. Misalkan kita terpikir loh, kok tampilannya jadi seperti ini, error atau tidak. Ini sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa. Karena memang fungsi OBS untuk merekam layar, maka dia tampilannya seperti ini. Jadi misalkan window capture, display capture-nya sudah kita pilih. Di sini OBS sudah siap untuk merekam segala aktivitas yang kita kerjakan di dalam komputer. Jadi tinggal kita minimize saja. Kita minimize. Kemudian kita tekan tombol F1, sudah siap nih OBS untuk merekam layar yang kita ingin jalankan aplikasi seperti itu. Tadi kan kita sudah atur ya F1. Jadi untuk memulai rekaman F1, untuk men-stop rekaman juga F1. Ini bisa dirubah juga ya, bisa tombol apa aja bebas sesuai keinginan rekan-rekan. Jadi ini kita contohkan saja ya. Kita contohkan untuk memulai praktek rekaman. OBS-nya saya minimize, kemudian saya tekan tombol F1 di keyboard. Maka aplikasi OBS tersebut sudah memulai perekaman. Kita buktikan ya, di sini saya refresh, saya buka Start, saya buka Microsoft Word, saya klikkan gini, saya besarkan. Kemudian saya close, saya don't save dah. Saya stop menggunakan menekan tombol F1 lagi. Saya klik tombol F1, maka OBS tersebut sudah tidak lagi melakukan rekaman. Kita buktikan, kita cari filenya ya. Kita cari file yang tadi yang barusan banget saya buat di D ya. Di D hasil rekam OBS. Nah, yang ini. Maka aplikasi OBS tersebut sudah memulai perekaman.
perhatikan ya. Saya refresh, saya buka start, saya buka Microsoft Word. Nah, sesuai ya rekan-rekan ya, sesuai tadi yang saya praktekkan. Jadi seperti itu. Karena di OBS itu tidak ada aba-aba ataupun kode seperti hitungan mundur, jadi kita bisa bersiap. Untuk mensiasatinya, maka kita atur dari shortcutnya. Jadi setelah OBS kita minimize, kita tekan saja tombol di keyboard, maka proses perekaman sedang berlangsung. Saya stop menggunakan menekan tombol F1 lagi. Nah, ini saya close saja. Seperti itu rekan-rekan, seperti itu sobat YouTube semua ya. Cara merekam layar komputer ataupun laptop menggunakan aplikasi OBS sangat mudah. Tinggal download, install, kemudian kita praktekkan. Ini saya minimize saja. Sobat YouTube semuanya, jika video ini bermanfaat, harap di-share ke rekan-rekan yang lain. Jika ingin memberikan komentar, silakan berikan komentar terbaik di kolom komentar. Jika ingin dibuatkan video tutorial lainnya, silakan berikan saja komentar. Terus jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, rekan-rekan semua silakan subscribe ya untuk mendukung terus channel YouTube saya ini agar kedepannya lebih berkembang dan terus memberikan konten-konten video bermanfaat lainnya. Oke, saya akhiri ya. Jaga selalu kesehatan dengan baik ya di tengah pandemi ini. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker ketika ingin keluar rumah dan hindari kerumunan dan tetap produktif dimanapun kita berada. Saya akhiri. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.